bisa menjadi panjang jika berbohong. Betul, yaitu Pinocchio tahun 2019. Film ini versi live action dari adaptasi kartun klasiknya di tahun 1940. Dan Pinocchio adalah kartun klasik milik Walt Disney tertua kedua lur. Yang pertama itu Putri Salju. Jangan gunakan logika kalian ketika nonton film ini ya, karena ini kan dari dongeng klasik. Tentunya akan banyak hal-hal di luar nalar dan imajinatif, dan juga banyak mengandung pesan moral. Bercerita tentang boneka kayu bernama Pinocchio yang nakal dan tidak pernah patuh. Sampai akhirnya secara tidak sengaja dia pergi jauh dari ayahnya yang telah membuat dirinya. Pinocchio pun harus berpetualang untuk menemukan ayahnya kembali. Seperti biasa sebelum lanjut mari kita berpantun ya. Cak Robi dodol bakso, monggo sekecaaken. Babbo. Mi è nato un figlio! Sono diventato babbo! Di suatu kota miskin di Italia, seorang tukang kayu miskin bernama Geppetto datang ke kedai temannya dan mencari kerusakan-kerusakan di perabotan-perabotan kedainya. Tujuannya jelas agar dia dapat uang dan bisa membeli makanan. Temannya si pemilik kedai pun paham maksud Geppetto dan memberinya makanan tanpa perlu memperbaiki perabotan-perabotan di sana. Semoga rezeki ente berlimpah ya Geppetto, dan juga semoga rezeki ente semua juga berlimpah dan berkah dulur-dulurku. Setelah kenyang, Geppetto melihat ada kereta sirkus di mana mereka akan melakukan pertunjukan teater boneka kayu raksasa. Geppetto pun mendapatkan inspirasi ketika melihat boneka-boneka kayu di dalamnya. Di lain tempat, pemilik toko kayu bernama Ciliegia ketakutan melihat salah satu gelondongan kayu miliknya yang bisa hidup dan bergerak. Tak lama kemudian datanglah Geppetto yang akan membeli kayu. Dia berencana membuat boneka kayu paling indah di dunia dan akan berkeliling dunia untuk membuat pertunjukan sirkusnya sendiri. Geppetto pun akan menamai boneka kayunya siapa? Bener banget KKI, bukan dong Pinocchio lah. Karena Geppetto sama sekali nggak punya uang dan kebetulan Ciliegia ketakutan dengan kayu hidup tadi, dikasihlah secara gratis ke Geppetto. Saat boneka sudah setengah jadi, Geppetto melihat bonekanya memiliki jantung yang berdenyut. Dan ketika wajah dari Pinocchio sudah selesai, Geppetto pun sangat senang dan ingin Pinocchio bisa memanggilnya ayah. Lalu tiba-tiba... Guarda, guarda. Babbo. Babbo. Mi è nato un figlio! Sono diventato babbo! Geppetto sangat bahagia mendapatkan keajaiban itu. Geppetto percaya Pinocchio memang dilahirkan untuknya. Geppetto menjahitkan pakaian dari selimut usang di kasurnya untuk Pinocchio dan setelah itu mengajarinya berjalan. Ti segno io, guarda. E uno... Pinocchio! Ma che bello imparato! Udah langsung lancar dong lari sama bicaranya. Karena Pinocchio dikejar anjing, dia berlari jauh dan masuk lagi ke dalam rumahnya. Tiba-tiba di dalam sana ada jangkrik yang bisa memanggil-manggil Pinocchio. Karena si jangkrik ini mengejek-ngejeknya, Pinocchio pun marah dan langsung melemparnya. Sampai akhirnya dia tertidur dengan kaki dihangatkan di perapian. Sudah jelas kaki kayunya kebakar ya kan? Karena pintu terkunci, Geppetto terpaksa menjebol jendela rumahnya untuk menolong Pinocchio. Geppetto pun memarahi anaknya karena dia nakal dan ceroboh. Tapi karena Pinocchio ini memelas, Geppetto pun akhirnya membuatkan kaki baru untuknya. Geppetto ingin Pinocchio tidur cepat karena besok pagi adalah hari pertama sekolahnya. Geppetto ingin Pinocchio bertemu anak-anak lainnya dan belajar bersama. Keesokan paginya Geppetto membeli buku ABC 5 dasar dari temannya. Tapi karena dia nggak punya uang, Geppetto pun menukarkan jaketnya untuk mendapatkan sebuah buku ABC. Sepanjang perjalanan ke sekolah, Geppetto dengan bangganya memamerkan anaknya yang akan ke sekolah di hari pertamanya. Termasuk Ciliegia yang terheran-heran melihat kayunya bisa menjadi boneka hidup. Pinocchio melihat ada sirkus boneka kayu di sana. Geppetto bilang dia boleh ke sana setelah sekolah selesai. Tapi ketika Pinocchio masuk ke sekolahnya... Ciao figliolo mio, ciao. Bocil kayu bukannya sekolah malah lihat sirkus. Tapi karena Pinocchio nggak punya uang untuk beli tiket, dia pun menjual buku ABC-nya ke seorang pria di sana. Ma è scappato il gatto, aiuto! Qualcuno ha visto il gatto, gatto!
Pantalone, dimmi la verità! Chi è stato di voi due? Arlecchino! Sirkus-sirkus boneka kayu di sana dikendalikan dengan benang sampai akhirnya mereka melihat Pinocchio yang juga boneka kayu dan dipanggil ke atas panggung. Pemilik sirkus bernama Astagfirullah, susah banget nama Italia. Mangia Fuoco. Nah, menganggap Pinocchio adalah boneka kayu canggih yang bisa digerakkan tanpa benang dan Pinocchio pun dibawanya pergi. Karena Pinocchio tidak ada di sekolahnya, Geppetto semakin resah dan gelisah, lalu mencoba mencarinya di pertunjukan sirkus. Tapi sayangnya, kereta sirkus sudah pergi dari sana. Pria yang beli buku Pinocchio bilang memang anaknya tadi datang ke sirkus itu. Tapi setelah itu dia tidak melihatnya lagi. Geppetto sadar jika anaknya sudah diculik dan dia akan mencarinya meskipun harus ke ujung dunia sekalipun. Ini lo baru perjuangan seorang ayah, lur. Pinocchio akan dilempar Mangia Fuoco ke perapian agar bara api tetap menyala untuk masakannya. Tapi Pinocchio memohon agar dia jangan dibunuh karena dia sangat sayang ke ayahnya dan dia adalah anak satu-satunya. Mangia Fuoco pun akan melemparkan boneka kayu yang lainnya, tapi Pinocchio menghalanginya dan lebih memilih mengorbankan dirinya. Mangia Fuoco tersentuh melihat kebaikan hati Pinocchio dan mengurungkan niatnya membakar boneka-boneka kayu miliknya. All'Arlecchino è fatta! Keesokan paginya, Mangia Fuoco yang merasa iba melepaskan Pinocchio dan memberikannya 5 koin emas untuk diberikan ke ayahnya. Salutamelo, Grazie tante, signor Mangiafuoco. Ciao, ciao. Dua orang pria yang tahu Pinocchio mencari ayahnya untuk memberikan 5 koin emas langsung mendatangi Pinocchio dan berusaha menipunya. Mereka bilang jika 5 koin itu bisa digandakan bahkan sampai 2000 koin emas. Dengan uang sebanyak itu, Pinocchio bisa membeli jaket yang layak untuk ayahnya dan juga buku ABC untuk dia belajar. 5 koin itu bisa ditanam di suatu tempat dan dalam beberapa jam akan tumbuh pohon koin emas. Tapi sebelum menanam koin, mereka mengajak Pinocchio makan makanan mewah dan tentu saja dibayari oleh Pinocchio. Mereka pun makan dengan rakusnya. Saat tidur, Pinocchio bermimpi melihat pohon koin emas dan mengambil sebanyak-banyaknya untuk ayahnya. Pinocchio pun akhirnya terbangun karena pintu digedor-gedor pemilik penginapan. Dia bilang Pinocchio ditunggu 2 temannya di ujung hutan dan dia harus membayar penginapannya. Dalam perjalanan lagi-lagi si jangkrik muncul dan memanggil Pinocchio. Tapi kali ini jangkrik menyarankan untuk membawa 4 koin tersisa milik Pinocchio ke ayahnya. Karena kedua orang yang dia temui adalah seorang pembunuh dan penipu. Tapi Pinocchio nggak percaya dan lebih memilih menggandakan koin emasnya. Lalu tiba-tiba kedua pria sudah menyamar dan akan menangkap Pinocchio. Pinocchio pun lari sampai melihat rumah tua tidak berpenghuni dan meminta tolong. Lalu dia melihat mbak-mbak di jendela yang mengatakan jika semua penghuni rumah itu sudah tewas. Sampai akhirnya 2 pembunuh tadi datang dan menggantung Pinocchio. Pinocchio digantung karena dia telah menelan 4 koin emasnya dan akan diambil setelah dia mati. Tapi karena dia terbuat dari kayu yang nggak bisa mati, ya kan? 2 pembunuh ini pun akhirnya ketiduran dan Pinocchio dibawa oleh makhluk aneh. Ternyata Pinocchio diselamatkan oleh mbak-mbak yang ada di rumah tua. Mbak ini seorang peri bernama Fata Turcina. Fata memanggil dokter dan si jangkrik untuk memeriksa kesehatan Pinocchio. 2 dokter berwajah burung ini malah debat. Satu bilang Pinocchio bakalan mati, satunya lagi bakalan hidup. Gak jelas. Krik. Si jangkrik pun lagi-lagi ingin Pinocchio mendengarkan perkataannya demi keselamatannya. Karena Pinocchio masih demam, Fata pun memberikan obat agar kondisi Pinocchio membaik. Tapi Pinocchio nggak mau karena rasa obatnya sangat pahit. Fata mengancamnya dengan memanggil 4 makhluk aneh yang membawa peti mati untuk mengubur Pinocchio. Karena ketakutan, Pinocchio pun akhirnya mau meminum obatnya. Andiamo. Al mio 3, 1, 2, 3. Ora esci e prenditi questa medicina. Pinocchio yang sudah sembuh mengobrol dengan Fata. Fata bertanya kenapa Pinocchio bisa nyasar jauh sampai ke sana. Pinocchio pun berbohong menceritakan apa yang sudah terjadi padanya. Dan karena dia berbohong, semakin memanjanglah hidungnya. Apalagi emang, Lur? Che sta succedendo? No, niente. Lascia stare. Hai detto un po' di bugie e ora ti sta crescendo il naso.
Betapa senangnya Pinocchio bisa bermain-main dengan Fata. Sampai tiba saatnya Pinocchio harus pergi. Fata bilang Pinocchio harus menemukan ayahnya dan nanti bisa kembali main di sana. Ciao Fatina. Ciao. Pinocchio kembali bertemu dengan dua pembunuh tadi, tapi karena sebelumnya mereka pakai karung di kepala, Pinocchio nggak sadar jika mereka berdualah orang yang mencoba membunuhnya. Mereka berdua pun mengajak Pinocchio ke tempat ajaib itu dan diminta menanam koinnya di dalam tanah. Lalu Pinocchio pun disuruh mengambil air di tempat yang sangat jauh, tentu saja agar dua orang ini bisa mencuri koinnya. Pinocchio pun datang ke gedung pengadilan untuk meminta keadilan karena dia telah dicuri. Pak Hakim yang berparas monyet malah memenjarakan Pinocchio karena di negara itu yang tidak bersalahlah yang akan dipenjara. C'era la buca senza i cecchini. Sì. Mettetelo in prigione! Come in prigione? Ma io sono innocente! Karena hal itulah Pinocchio langsung berbohong bahwa dia telah mencuri permata, emas, dan perak. Dan karena pengakuannya inilah Pinocchio dibebaskan. Pesan moral sih, Dilur. Non va bene. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Liberatelo! Pinocchio pun terus berjalan mencari jalan pulang ke rumahnya untuk bertemu ayahnya Geppetto dan tibalah Pinocchio di rumahnya. Tapi sayangnya Geppetto ternyata tidak ada di sana. Tetangganya mengatakan jika Geppetto sudah lama pergi mencari keberadaan Pinocchio, entah di mana dia berada sekarang. Pinocchio pun langsung berlari dan berenang menyeberangi lautan sampai akhirnya dia tenggelam dan terseret kembali ke pesisir pantai. Lalu datanglah orang misterius yang membawanya pergi dan ternyata itu adalah Fata. Entah bagaimana Fata tiba-tiba sudah menjadi wanita dewasa. Betapa terheran-herannya Pinocchio melihat perubahan Fata yang begitu cepat. Pinocchio pun bertanya bagaimana dia bisa bertumbuh dewasa dengan cepat. Pinocchio juga ingin bisa sepertinya. Tapi Fata bilang jika itu rahasia dan Pinocchio tidak akan bisa menjadi dewasa karena dia hanyalah sebuah boneka. Meskipun begitu, Pinocchio tidak mau menjadi boneka seumur hidupnya. Dia juga ingin menjadi seorang anak kecil, anak manusia. Fata pun bilang jika keinginannya bisa terkabul asalkan Pinocchio berperilaku baik, termasuk harus pergi sekolah. In un recinto ci sono 18 pecore e ora copiate quello che scrivo io. Terlihat guru di sana masih keras kepada murid-muridnya. Salah satu murid yang dihukum pun membalas gurunya dengan memasukkan kodok ke dalam pakaiannya. Karena kelas jadi kacau, Pinocchio dan temannya Lusignuolo mengambil kesempatan itu untuk kabur dari sana dan mencuri makanan. Setelah itu mereka nongkrong santai sambil nyebat kretek samsu sampai larut malam. Fata dan asistennya Mbak Siput yang tahu Pinocchio bolos sekolah tidak membukakan rumah untuknya. Te lo prometto, non scapperò più! Lumachina! Aprimi, ti prego! Pinocchio yang menunggu sampai besok pagi akhirnya dimaafkan. Tapi jika dia mengulangi kesalahan yang sama, maka dia benar-benar tidak diperbolehkan masuk. Kali ini Pinocchio benar-benar belajar di sekolahnya, tapi dia tidak melihat Lusignuolo hari itu. Malam harinya Pinocchio pun melanjutkan belajar, dan saat Siput mendongengkan Pinocchio sebelum tidur, Fata dan Pinocchio mengusirinya dengan kekuatan sihir Fata. Non l'avevi sempre venuto sempre una cosa forte che non bevevi, mangiavi, no, che un giorno fatto... Keesokan harinya di sekolah, Pinocchio bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan gurunya dan mendapatkan pujian. Fata yang mengetahui hal itu bilang jika keinginan Pinocchio untuk menjadi anak kecil akan segera terkabulkan. Karena mereka akan mengadakan pesta di rumah, Pinocchio akan mengundang teman-temannya. Lalu dia melihat Lusignuolo yang sedang bersembunyi dari ibunya. Lusignuolo tidak bisa ikut ke pesta Pinocchio karena dia akan pergi tengah malam nanti ke negeri mainan. Negeri di mana mereka bisa bermain sepanjang hari tanpa perlu bersekolah. Pinocchio pun galau mendengar perkataan Lusignuolo akan tetap di sana untuk bersekolah atau ikut Lusignuolo ke negeri mainan, dan Pinocchio pun memutuskan naik kereta kuda tersebut. Mereka pun akhirnya sampai di tempat yang penuh dengan anak-anak dan bermain sepuasnya.
anehnya, ketika bocil-bocil ini bangun dari tidur keesokan paginya, mereka memiliki telinga yang aneh, telinga yang sangat mirip dengan keledai. Dan tiba-tiba Pinocchio, Lusignuolo, dan anak-anak lainnya berubah menjadi keledai. Lalu datanglah orang-orang ke tempat itu untuk membeli keledai-keledai di sana. Seorang pria membeli keledai Pinocchio yang dirasa paling bagus dibandingkan yang lainnya untuk ditampilkan di sirkus miliknya. E uno, e due, e tre! Sciampare, portatelo via. E adesso chiamiamo l'uomo più forte. Karena Pinocchio gagal melompati lingkaran api, pemilik sirkus pun akan membuangnya ke laut karena sudah menganggap keledainya cacat. Keledai Pinocchio yang mulai kehabisan nafas tiba-tiba dikelilingi banyak ikan dan membuatnya berubah kembali menjadi Pinocchio. Il ciuchino! Sì, sono Pinocchio! Ma com'è possibile? Pinocchio pun terus berenang sampai akhirnya dia ditelan oleh paus raksasa aneh. Di dalam perut paus itu, Pinocchio bertemu dengan seekor ikan tuna yang bisa berbicara. Lalu Pinocchio pergi meninggalkannya karena dia melihat ada cahaya di ujung badan paus tersebut, di mana ternyata itu adalah Babbo! Pinocchio! Ma t'ho cercato dappertutto. Geppetto ternyata juga ditelan paus itu. Dia sangat menyukai tinggal di sana, bahkan sudah membuat tempat tinggal dan selalu memasak ikan-ikan yang sudah ditelan oleh paus tersebut. Pinocchio pun menyadarkan ayahnya dan mengajaknya keluar dari sana. Saat akan kabur, Geppetto tidak mau karena dia tidak bisa berenang. Tapi Pinocchio meyakinkannya dan akan membantu menggendongnya saat berenang nanti. Lalu ikan tuna datang untuk membantu mereka berdua. Tenetevi forte alle pinne. Di parte! Vai, Giorno, vai! Mereka selamat sampai di pesisir pantai. Ikan tuna berterima kasih ke Pinocchio karena dia juga berhasil keluar berkat termotivasi keberanian Pinocchio. Lalu mereka berdua melihat sebuah rumah dan berencana akan tinggal di dalam sana. Karena Geppetto sakit, Pinocchio memohon ke om-om penggembala wedus di dekat sana agar dia mau memberikan susu untuk ayahnya. Penggembala wedus mau memberikan susu dan upah asalkan Pinocchio bisa bekerja untuknya. Hari-hari pun dilalui Pinocchio dengan bekerja keras demi mendapatkan susu. Sampai akhirnya dua pria penculik yang juga ada di sana melihat Pinocchio dan mendatanginya kembali. Mereka yang tahu Pinocchio sudah bekerja dan mendapatkan uang berusaha menipunya. Tapi kamu tidak bisa membodohiku dua kali, kata Pinocchio. Io sono amico tuo. Pinocchio. Perché sei zitto? Nonno, non mi ingannate un'altra volta. No. Guarda che c'è dietro di te. Ma Pinocchio, Addio per sempre! ti stai sbagliando. Sesampainya di rumah, Geppetto memperbaiki kepala Pinocchio yang mulai retak-retak. Lalu keesokan harinya, saat sedang bekerja, tiba-tiba Fata mendatangi Pinocchio. Fata mengatakan jika Pinocchio kini telah menjadi anak yang berhati baik. Lalu keajaiban pun terjadi. Betapa senangnya Pinocchio yang sudah berubah menjadi seorang anak kecil, anak manusia. Pinocchio pun berlari pulang ke rumah dan terus berteriak memanggil ayahnya. Babbo! Dove sei stato, bambino? Babbo! Oh, bambino, babbo! Pinocchio! Pinocchio! Buyar, dongeng klasik penuh pesan moral. Emang ya lur, dongeng klasik pasti syarat akan pesan moral. Banyak tuh kalau kalian perhatiin tadi bagaimana kejamnya dunia. Mulai dari keserakahan, ketidakadilan, penipuan, dan lain-lain. Dan di sini Pinocchio digambarkan sebagai anak yang polos, nakal, suka berbohong, dan tidak patuh perintah orang tua. Tapi karena petualangannya inilah, Pinocchio berubah menjadi seorang anak yang baik hati, bijak, peduli dengan orang lain, dan patuh terhadap orang tuanya. Sampai akhirnya dia mendapatkan hasil yang setimpal, yaitu keinginannya untuk menjadi manusia bisa terwujud. Ini lo baru pesan moral ya. Iya wes, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk berbuat natskal.
but say yes. Untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum.